Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis pertandingan semifinal Carabao Cup antara Chelsea versus Arsenal. Liam Rose Senior harus menerima kekalahan pada laga perdananya di Stamford Bridge. Setelah menang besar 1-5 melawan Charlton Athletic di Piala FA, Chelsea berhadapan dengan Arsenal dalam tajuk Derby London semifinal Carabao Cup. Di laga ini, Rose Senior mendapat ujian yang lebih berat karena lawannya kali ini tak tanggung-tanggung, pemuncak klasemen IPL yang jauh kualitasnya dari lawan sebelumnya. Anak asuh Mikel Arteta berhasil mematikan aliran bola Chelsea di lini tengah sehingga mereka kesulitan mendapatkan peluang. Ini tercermin dari statistik XG The Blues yang cuma berada di angka 0,65 berbanding terbalik dengan Arsenal yang mendapat XG 2,68. Dan meski kalah possession, tim tamu akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor akhir 2-3. Nah, penasaran bagaimana jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Liam Rose Senior di atas kertas bermain dengan skema 4-2-3-1. Di lini tengah, Caicedo tidak dimainkan. Posisinya digantikan oleh Enzo yang berduet dengan Santos sebagai double pivot. João Pedro diturunkan sebagai attacking midfielder, diapit Estevão dan Neto, menopang Guiu di depan. Arsenal di sisi lain juga melakukan sejumlah perubahan. Kepa diturunkan sebagai starter. Di pos center back, Saliba berduet dengan Gabriel, diapit Ben White dan Timber. Odegaard, Zubimendi, dan Rice berdiri sejajar dengan skema 3 gelandang. Sementara di depan, Arteta memasang Trisula Trossard, Gyökeres, dan Saka. Pada laga semifinal ini, Chelsea masih menggunakan skema build up 3 back. Namun secara komposisi saat bangun serangan, kombinasi pemain belakang yang dipakai berbeda dari laga melawan Charlton. Terlihat mereka menggunakan shape 3-2. Chalobah, Fofana, dan Cucurella berdiri sejajar. Sementara Acheampong didorong lebih naik ke posisi wingback kanan. Enzo dan Santos berduet sebagai double pivot. Ini berbeda dari taktik Rose Senior di laga pertamanya. Di laga tersebut, ia menempatkan Hato yang sejatinya berposisi sebagai bek kiri ke posisi gelandang serang menempati half space kiri. Di laga ini, Cucurella yang menempati posisi bek kiri justru lebih sering turun untuk membantu bertahan. Di sini para gelandang Chelsea membentuk formasi kotak alias box midfield. Gak jarang Enzo dan João Pedro bertukar-tukar posisi untuk mengacaukan marking lawan. Yang menarik, posisi Estevão yang cenderung lebih ke tengah, menjadi pemain nomor 10. Sementara di area kelebaran, Rose Senior menginstruksikan Acheampong untuk overlap mengisinya. Guna mengganggu build up yang diterapkan Chelsea tadi, Arsenal merespon dengan sistem pressing man-to-man. Mekanismenya adalah pertama, mengarahkan serangan Chelsea ke sisi tertentu dengan pressing melingkar yang dilakukan Gyökeres. Lalu, The Gunners akan melakukan man marking seperti yang diterapkan Zubimendi yang keluar untuk press João Pedro di sini. Terlihat lagi kembali situasi yang sama. Gyökeres start dengan press melingkar. Dua pivot juga nampak di man marking ketat. Saat bola digulirkan, trigger press jalan dan kembali Zubimendi keluar untuk press João Pedro yang drop. Kembali, Gyökeres menutup opsi umpan ke kanan, lalu press melingkar ke Sanchez. Bola diprogresikan ke Estevão, yang terlihat di press oleh Gabriel yang lakukan man marking jauh ke depan. Dari statistik, Chelsea unggul penguasaan bola hingga 58%. Namun karena pressing Arsenal tadi, mereka tidak banyak ciptakan peluang yang terekam pula dari XG-nya. Ditambah anak asuh Mikel Arteta ini bisa curi gol di awal laga lewat set piece yang jadi andalan mereka. Arsenal memperlihatkan spesialisasi mereka terhadap situasi set piece. Guiu dan Santos kalah jumlah mengawal 3 pemain Arsenal sekaligus. Kuncinya ada di posisi Saliba serta Trossard yang mana secara tidak langsung menutup jalur Sanchez untuk memotong bola yang akan ditargetkan ke tiang jauh. Karena keberadaan mereka, kiper Chelsea tersebut jadi tidak bisa menghalau bola.
Ben White mampu lepas dari marking dan kemudian menyambar bola yang gagal diantisipasi sempurna oleh Sanchez. 0-1 untuk Arsenal. Bukti bahwa sepak pojok ini merupakan skema ada di babak kedua ketika The Gunners melakukan set piece serupa. Lihat, ada pemain yang mengganggu kiper agar tidak mampu meninju atau menghalau bola yang dilayangkan ke tiang jauh. Di tiang jauh sudah ada Gabriel yang lepas dari marking, namun masih gagal menemui sasaran. Man-to-man Arsenal sendiri bukanlah tanpa celah. Pemain yang melakukan man marking hingga ke depan akan membuat ruangnya terbuka, terutama sisi Timber. Celah-celah ini muncul sebagai konsekuensi Timber yang sering pressing man-to-man hingga ke tengah. Beberapa kali bisa dimanfaatkan oleh Chelsea untuk masuk ke sepertiga akhir. Namun begitu, tak ada satupun gol yang berhasil diciptakan di babak pertama. Arsenal sendiri bertahan cukup kompak saat pressing di depan gagal. Shape bertahan 4-4-2, namun akan bereaksi menjadi man marking seperti saat half space hendak diekspos. Mereka juga berusaha tidak membuat fullback terisolasi 1 versus 1. Terlihat di sini Saka langsung melakukan cover saat Ben White dalam situasi 1 versus 1 sehingga menjadi 2 versus 1. Dan situasi ini mengantarkan pada gol kedua di mana Saka berhasil merebut bola dari Neto. Sempat keluar dan terjadi throw in, namun Arsenal segera lakukan serangan cepat. Kontras dengan situasi sebelumnya di mana Saka mau bantu Ben White. Di Chelsea, Cucurella terekspos dengan situasi overload 2 versus 1. Neto tidak turun. White mengirim umpan silang ke Gyökeres yang nggak bisa diantisipasi dengan sempurna oleh Sanchez. Gyökeres pun berhasil menjambar bola liar dan membuat Arsenal memimpin 0-2. Setelah gol kedua tersebut, The Gunners lebih banyak menjadikan area kiri pertahanan Chelsea menjadi rute favorit berikutnya untuk mencetak gol. Ini lantaran minimnya cover yang dilakukan winger kiri untuk bantu Cucurella. Kembali peluang yang bermula dari pergerakan di area kiri pertahanan Chelsea. 4 pemain mereka terlalu fokus mengawasi Saka sehingga tidak melihat ada Odegaard. Setelah menerima umpan Saka, pemain asal Norway itu langsung melepas tembakan dari luar kotak penalti. Beruntung masih bisa diselamatkan Sanchez. Rosenior kemudian melakukan pergantian pada menit 52 untuk mengubah keadaan. Garnacho dan Badiashile masuk menggantikan Guiu dan Achampong. Masuknya Garnacho langsung membawa impact positif karena di menit 57 ia berhasil getarkan jala Kepa Arrizabalaga. Diawali perebutan bola di tengah yang dimenangkan Enzo atas Odegaard, membuat serangan transisi saat pertahanan Arsenal belum terbentuk. Chelsea kembali mengekspos ruang di area kiri pertahanan. Di sini João Pedro langsung menyodorkan bola pada Neto yang kosong di sisi tersebut. Neto sempat melakukan sedikit gocekan untuk kemudian mengirim crossing yang mengarah tepat ke Garnacho. Pemain Argentina itu sempat mengontrol bola dengan dadanya dan kemudian melepas sepakan menyusur yang berhasil bobol gawang Arsenal 1-2. Dalam upaya mengejar ketertinggalan, sayangnya gawang Chelsea harus kembali kebobolan. Kembali sisi Saka jadi target serangan. Meski Garnacho sudah membantu cover Cucurella, Merino tidak terkawal. Saka melakukan kombinasi dengan Merino. Bola kemudian dikirim ke Gyökeres yang menyodorkannya ke Zubimendi. Ia bertindak sebagai third man run. Mantan pemain Real Sociedad itu melakukan sedikit gocekan sebelum akhirnya lepas tembakan ke sisi kanan gawang Robert Sanchez. Chelsea masih terus berusaha mengekspos ruang terbuka di area kiri pertahanan The Gunners. Namun beberapa peluang yang mereka dapat masih belum menghasilkan gol tambahan. Hingga pada menit 83, gol kembali lahir. Garnacho lagi-lagi catatkan namanya di papan skor memanfaatkan corner Pedro Neto. Chelsea menyiapkan 4 pemainnya yakni Garnacho, Enzo, dan Estevao untuk menyambut second ball. Benar saja corner kick Neto berhasil dihalau pemain Arsenal, namun bola mengarah tepat ke Garnacho yang langsung menyambar dengan sepakan volley dan berhasil cetak gol kedua buat Chelsea, 2-3. Dengan margin gol yang makin menipis, Arsenal masih tetap berusaha cetak gol. Sektor kiri menjadi sasaran empuk pasukan Mikel Arteta.
Terlihat kembali terbuka di area kiri pertahanan Chelsea, yang kemudian dimanfaatkan Martinelli untuk mengirim umpan terobosan ke Jesus. Jorel Hato terpaksa menjatuhkan pemain asal Brasil itu, namun wasit membatalkan keputusannya memberi penalti ke Arsenal karena Gabriel Jesus sudah terjerat offside. Tak ada lagi gol yang tercipta setelah peluang itu. Arsenal menyudahi laga dengan kemenangan 2-3. Bagi meriam London, kemenangan ini adalah keuntungan mengingat di leg kedua nanti giliran mereka yang akan bertindak sebagai tuan rumah. The Blues diharuskan menang dengan margin minimal 2 gol untuk bisa maju ke final. Setelah ini Chelsea dan Arsenal akan melanjutkan petualangan mereka di kompetisi Premier League. The Blues akan bersua rival sekotanya Brentford, sementara Arsenal akan bertandang ke City Ground untuk menantang Nottingham Forest.